Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD, siap pasang badan membela komika Pandji Pragiwaksono yang menjadi sorotan setelah merosting Wakil Presiden, Wapres, RI, Gibran Rakabuming Raka dengan melontarkan candaan fisik, Gibran ngantuk. Hal tersebut disampaikan Pandji di acara special show stand-up komedi terbarunya, yakni Mens Rea, yang mengangkat tema besar tentang hukum, keadilan, dan kesadaran publik, dengan gaya khasnya yang memadukan kritik sosial, edukasi, dan humor tajam, pada 30 Agustus 2025 lalu. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang, banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya, Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf, Gibran ngantuk ya? Nah gitu nadanya. Gibran ngantuk ya? Kayak orang ngantuk ya dia, demikian ucapan Pandji. Namun, materi stand-up komedi Pandji soal Gibran itu baru-baru ini memicu reaksi publik. Sebagian merasa tidak setuju karena candaan itu dianggap menghina fisik seseorang. Kendati demikian, menurut Mahfud, Pandji tidak bisa serta-merta dihukum hanya karena menyebut Gibran dengan mata ngantuk. Orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Enggak apa-apa, orang ngantuk biasa aja. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Pandji Pragiwaksono ini, tidak bisa dihukum, tegas Mahfud, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu 7 Januari 2026. Alasannya, kata Mahfud, karena pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Sementara, ungkapan Pandji terhadap Gibran itu disampaikan pada Agustus 2025 lalu dan baru viral setelah show Pandji itu menempati posisi 1 di top 10 acara Netflix Indonesia sejak rilis pada 27 Desember 2025. Enggak akan dihukum Mas Pandji. Tenang, nanti saya yang bela, ucap Mahfud. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait kehadiran prajurit TNI di ruang sidang terdakwa Nadiem Makarim. Peristiwa itu cukup mengejutkan, karena baru pertama kali ini mengetahui persidangan kasus korupsi dijaga oleh TNI, ya agak kaget juga karena bagi saya itu rasanya baru pertama ya. Saya tidak tahu orang lain apa pernah melihat ada sidang pengadilan kok dijaga oleh TNI dan berdiri di depan pulakan di hadapan hakim lalu di depan para pengunjung gitu. Kata Mahfud dikutip melalui akun YouTube Mahfud MD, Rabu 7 Januari 2026. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, Perma, Nomor 5 Tahun 2020, Mahfud menjelaskan kalau pengamanan persidangan dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan Pengadilan Internal. Ada Perma Nomor 5 Tahun 2020 di situ disebutkan pengaman pengadilan itu menurut Pasal 10 Ayat 5 itu dilakukan pengaman internal pengadilan, ujarnya. Sidang bisa saja dijaga oleh prajurit Polri atau TNI, asalkan persidangan tersebut menarik perhatian masyarakat. Sidang yang menarik perhatian itu seperti perkara terorisme yang diprediksi mengundang orang banyak ke pengadilan. Lalu ada pasal 10 ayat 6 tetapi untuk hal-hal yang menarik perhatian umum bisa itu yang mengamankan Polri dan atau TNI asal dikoordinasikan dengan pengadilan, ujarnya. Mahfud menyebut meski perkara korupsi menarik perhatian, tapi tidak terlalu mengundang orang banyak untuk datang ke pengadilan. Maka dari itu, Mahfud melihat pengamanan kasus korupsinya lebih baik menggunakan petugas internal pengadilan. Kalau terorisme, pembunuhan berencana menarik perhatian, kalau korupsi biasanya menarik perhatian, tapi tidak membahayakan juga bisa cukup pengamanan internal, ucapnya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.